Tecno Camon 40 Pro, iQOO Z10, Infinix GT30 Pro, Realme P3. Ini semua adalah smartphone 3 jutaan yang baru aja nongol di Indonesia. Mana yang layak dibeli dan mana yang enggak, akan saya jawab di video ini. Selamat datang di Ngadu! Disclaimer, perbandingan ini murni pendapat saya pribadi. Tidak ada endorse ataupun kerjasama dengan brand manapun. Langsung aja kita adu biar tahu di antara smartphone ini mana yang paling layak buat kamu beli. Pertama kita bandingin desainnya. Memang desain itu subjektif ya. Nggak ada pemenang yang absolut di sini. Cuman kayaknya kita bisa setuju ya kalau desain Realme P3 ini tuh yang paling main aman. Warna hijaunya memang menarik perhatian, tapi nggak ada aksen apa-apa selain brush metal di bodi belakangnya. Sementara yang lain itu tuh agak lebih niat. iQOO Z10 punya modul kamera yang bulat dan ditaruh di tengah. Ada guratan sedikit di tepian modul kameranya kayak jam tangan, dan bodi belakangnya juga punya corak kayak lantai marmer pas kena cahaya. Cukup manis. Tecno Camon 40 Pro juga nggak kalah manis. Desainnya tuh 2 tone kayak begini, asimetris, dan bagian belakangnya ini tuh cakep banget. Marmer juga, tapi kelihatan lebih mahal daripada iQOO Z10. Ditambah lagi ada lampu berwarna merah yang bisa menyala kalau ada notifikasi atau dipakai pas lagi ngerekam video. Berasa camcorder begitu, keren menurut saya. Kalau Infinix GT30 Pro desainnya ya sesuai sama target marketnya lah ya, gaming banget. Punya desain mecha dan ada RGB-nya. Kalau disuruh milih, saya sih lebih suka desain dari Tecno Camon 40 Pro. Kalau kalian suka desain yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya, performa. Chipset yang digunakan keempat smartphone ini tuh berbeda semua. Tecno Camon 40 Pro itu pakai MediaTek Dimensity 7300, Realme P3 pakai Snapdragon 6 Gen 4, iQOO Z10 pakai Snapdragon 7S Gen 3, dan Infinix GT30 Pro pakai MediaTek Dimensity 8350. Ngomongin raw power, di antara keempat smartphone ini, Infinix GT30 Pro adalah juaranya. Nilai benchmark Antutunya tuh ada di 1,3 juta. Di posisi kedua ada iQOO Z10 dengan nilai Antutu di 800 ribuan. Realme P3 5G menguntit nggak beda jauh di 770 ribu, hampir 800 ribu. Dan terakhir adalah Tecno Camon 40 Pro 5G di 670 ribu. Di atas kertas, nilai Antutu lebih tinggi tentu akan lebih cocok buat main game. Namun, kenyataannya tuh ternyata tidak semudah itu. Keempat smartphone ini kami tes buat main game PUBG Mobile. Smartphone yang ngasih performa tertinggi mungkin udah pada bisa nebak ya. Infinix GT30 Pro. Dia tuh bisa menjalankan PUBG Mobile dengan FPS rata-rata di 119,2 FPS. Nyaris full stabil 120 FPS. Ini tuh keren banget. Ketika bermain tuh mostly lancar banget ya. Jeng hanya terjadi ketika saya nggak sengaja kepencet setting. Itu doang. Ditambah lagi hadirnya GT Trigger di atas itu bikin main game FPS tuh makin mudah dan menyenangkan. Kalau lihat nilai Antutu, seharusnya yang terbaik kedua itu tuh iQOO Z10. Namun sayang seribu sayang, iQOO Z10 hanya bisa kasih average FPS di 59,7 FPS aja. Ini karena settingan frame Extreme Plus dan Ultra Extreme-nya itu tuh nggak kebuka, jadi kekunci di frame rate Extreme atau di 60 FPS aja. Sementara Realme P3 bisa ngasih sampai Extreme Plus, makanya bisa ngasih average FPS di PUBG Mobile tuh sampai 89,1 FPS. Memang ini hal yang kadang suka terjadi sih. Chipsetnya kuat sebenarnya tapi settingannya tuh nggak kebuka. Jadi nggak bisa memaksimalkan raw power yang ada. Bisa dibenerin sih kalau iQOO tuh udah ngobrol sama developernya dan ngasih update software ya. Cuman ini hal yang nggak bisa dipastikan, so saya sampaikan apa adanya untuk saat ini. Ini nggak hanya terjadi di game PUBG Mobile aja ya. Di Mobile Legends juga iQOO Z10 ini tuh nggak kebuka settingan frame rate ultranya. Mentok di super doang. Ini harus jadi perhatian buat tim iQOO ya. Sayang chipsetnya bagus tapi kepentok sama settingan. Tapi kalaupun settingannya kebuka, main game di iQOO Z10 ini juga agak kurang nyaman. Karena speakernya tuh mono. Buat denger langkah kaki di PUBG tuh ya jadi nggak akan kepake. Jadi harus pakai earphone. Sementara Tecno Camon 40 Pro buat main game PUBG dapat FPS rata-rata di 89 FPS sama kayak si Realme P3. Padahal Antutunya paling rendah dan bukan smartphone yang digadang-gadang buat main game. Tapi bisa ngasih performa yang sama bagusnya di PUBG Mobile. Ini keren. Sudah pada kecewa sama iQOO Z10? Jangan kecewa dulu. iQOO Z10 masih ngasih sesuatu yang lebih di bagian baterai. Kapasitasnya paling besar, 7300 mAh, buset. Realme P3 juga nggak jelek padahal di 6000 mAh, tapi jadi kelihatan kentang aja gara-gara si iQOO Z10. Kalau Infinix GT30 Pro sama Tecno Camon 40 Pro, baterainya masih di 5000-an mAh ya. Infinix GT30 Pro itu tuh di 5500 mAh dan Tecno Camon 40 Pro di 5200 mAh. Untuk memastikan kapasitas baterainya ini memang ngasih ketahanan baterai yang sesuai
sesuai, kami menggunakan tes baterai terstandar menggunakan PCMark dan hasilnya adalah sebagai berikut. Yang punya ketahanan baterai paling buruk adalah Infinix GT30 Pro, hanya 9 jam aja. Kayaknya Infinix GT30 Pro ini tuh memang fokus buat ngasih performance, jadi hasil tes baterainya tuh jelek banget. Buat 5500 mAh segini tuh tergolong boros. Di posisi ketiga ada Tecno Camon 40 Pro, bisa bertahan 15 jaman. Standar pengetesan kami itu tuh minimal di 15 jam. Artinya smartphone ini kalau digunakan harian atau kebutuhan sehari-hari gitu, itu tuh masih bisa nyala seharian. Jadi buat ketahanan baterainya masih pas lah hitungannya. Posisi kedua diisi sama Realme P3, 16 jam 21 menit. Ya, smartphone ini bisa nyala seharian, cuman buat 6000 mAh harusnya sih bisa lebih daripada ini ya. Nggak tahu kenapa 16 jam aja ya. Posisi pertama sudah dapat ditebak ya, dimenangkan oleh iQOO Z10. Bisa bertahan sampai 26 jam. Ini tuh luar biasa. Untuk penggunaan non-gaming dan hanya chatting, HP ini mungkin bisa nyala 2 hari kayaknya. So, buat kamu yang butuh smartphone 3 jutaan dan ketahanan baterai terbaik, pilihannya ada di iQOO Z10. Ngecasnya juga ngebut lagi. Support 90 watt, yang lainnya masih di 45 watt semua. Di sektor baterai dan pengecasan, iQOO Z10 menang telak dibandingkan yang lain. Sekarang kita bahas kameranya. Di antara keempat smartphone ini, hanya Infinix GT30 Pro yang menggunakan sensor 108 megapiksel. Yang lain 50 megapiksel semua. Di kondisi cukup cahaya, agak sulit ya melihat perbedaannya. Cuman satu hal yang pasti adalah hasil kamera Realme P3 ini tuh punya depth of field yang lebih minim. Setelah dilihat lebih detail spesifikasinya, ukuran sensor kameranya ini memang yang paling kecil. Warnanya juga agak sedikit lebih kusam. Warna dari iQOO mungkin adalah karakter warna yang paling disukain sama banyak orang. Terlihat cerah dan punya saturasi warna yang lebih tinggi. Untuk detail, baik Infinix GT30 Pro, Tecno Camon 40 Pro, dan iQOO Z10 tuh ngasih detail yang sama baiknya menurut saya. Realme P3 terlihat agak di-sharpening dengan kontras pun yang kayak agak ditinggiin. Foto kedua di sini tuh punya pencahayaan yang agak kompleks. Ada mesin game yang menyala terang tapi ubin dan atapnya tuh gelap. Infinix GT30 Pro terlihat berusaha ngasih foto yang pokoknya tuh terang gitu, tapi malah bikin ubin yang warnanya hitam jadi terlihat coklat. Sementara Realme P3 malah sebaliknya. Dynamic range yang sempit membuatnya lebih memilih untuk menghitamkan area shadow. Teknik yang baik biar noise nggak kelihatan sih, cuman ya hasil foto tuh jadi kelihatan flat aja ya. iQOO Z10 agak kelihatan batas dynamic range-nya karena di bagian ini tulisan itu Dracarys Legend-nya itu tuh agak terlalu terang. Tecno Camon 40 Pro ngasih hasil kamera terbaik di kondisi ini menurut saya. Terakhir di bagian low light, barulah terlihat siapa yang ngasih hasil foto terbaik. Tecno Camon 40 Pro ngasih hasil foto yang paling pas, suasana gelapnya dapet dan hasilnya juga nggak overproses. Sementara Infinix GT30 Pro hancur banget hasilnya. Semua tuh diterangin, warna juga aur-auran. Realme P3 juga noise-nya ada di mana-mana ya. Yang menarik malah iQOO Z10. Algoritma Vivo diturunin sepertinya ke HP ini. Foto terlihat menarik, cuman ya agak overproses ya, terutama di bagian pohon-pohonnya ini. Jadi dari perbandingan foto, Tecno Camon 40 Pro lah yang ngasih hasil foto paling konsisten di kondisi apapun. Kalau foto-fotonya bagus, apakah otomatis videonya juga bagus? Ya nggak juga. Dari yang keempat smartphone ini semuanya bisa merekam di resolusi 4K 30, tapi yang bisa merekam lebih baik adalah Infinix GT30 yang bisa sampai 4K 60. Dan kalau misalnya teman-teman lihat, kalau untuk soal stabilisasi harusnya Tecno Camon 40 Pro itu tuh yang paling bagus karena dia tuh punya OIS. Cuman kalau dilihat-lihat sih ya kayak nggak begitu ngaruh ya OIS-nya ya. Yang menarik justru malah di iQOO Z10. Dia tuh walaupun ini saya nggak nyalain kayak ultra steady-nya gitu, IIS-nya itu bekerja. Jadi ini semua merekam di 4K 30 dan yang kalau misalnya Infinix 4K 60 tapi fitur ultra steady-nya tuh nggak saya nyalain. Jadi bisa kelihatannya di Infinix tuh agak goyang-goyang gitu. Tapi mostly saya justru malah cukup impress sama iQOO Z10. Gimana menurut kalian? Kalau Realme P3 sih warnanya beda sendiri ya. Agak way off sih sebenarnya kalau untuk soal warna. Nah sekarang saya nyalain fitur ultra steady-nya Infinix GT30 Pro sama Tecno Camon 40 Pro. Kalau ultra steady-nya dinyalain, resolusi utamanya tuh nggak berkurang ya.
Infinix GT 30 Pro tuh masih bisa merekam di resolusi 4K 60, sementara Tecno Camon 40 Pro juga masih tetap bisa merekam di 4K 30. Dan kalau dilihat sih ya dengan hadirnya Ultra Steady ini hasil gambar tuh jadi lebih kepake ya. Sementara kalau Realme P3 dan iQOO Z10 ini tuh ketika Ultra Steady menyala resolusinya turun ke 1080p. Jadi di situ kekurangannya. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli Tecno Camon 40 Pro, saran saya sih mending selalu nyala aja itu fitur Ultra Steady-nya. Toh nggak ngurangin resolusi juga. Nah, kalian bisa lihat sekarang, nah hasilnya jadi semuanya jadi lebih kepake ya. Nah, sekarang untuk perekaman kamera depannya semuanya nih nggak saya matiin fitur Ultra Steady-nya ya. Jadi dan semua merekam di resolusi tertingginya. Untuk Tecno Camon 40 Pro itu di 4K 30. Kalau di iQOO Z10 juga di 4K 30. Realme P3 kamera depannya hanya bisa di 1080p 30 fps lagi. Aja. Sementara Infinix GT 30 Pro di 4K 30. Kalau ngomongin warna, menariknya saya malah lebih suka warnanya iQOO Z10 ya. Kelihatan lebih hidup aja sih. Kalau Tecno Camon 40 Pro ini kayak lebih reddish gitu deh, kayak lebih merah. Tapi yang dua ini P3 sama GT 30 Pro malah agak pucat. Jadi beda-beda ya, tapi kamera depan saya lebih suka si iQOO Z10. Dan menariknya lagi adalah ketika kita ngerekam di 1080p. Dia tuh bisa 60 fps untuk Tecno Camon 40 Pro, sama iQOO Z10 juga bisa 1080p 60 fps. Ini kepake banget buat story Instagram. Sementara dua sisanya ini kamera depannya nggak bisa. So iya, menarik. iQOO Z10 malah lebih oke di bagian sini. Tapi iQOO Z10 ini ada kurangnya juga di kamera depan, yaitu nggak adanya fitur Ultra Steady. Jadi kalian bisa lihat ya, di antara keempat smartphone ini yang paling goyang-goyang ya si iQOO Z10. Sementara si Tecno Camon 40 Pro, dia itu tuh ada Ultra Steady-nya dan tetap merekam di 4K 30 sama kayak si Infinix GT 30 Pro. Sayangnya Infinix GT 30 Pro somehow nggak bisa 1080p 60. Ya, begitulah. Jadi memang ada lebih dan kurangnya. Tidak ada smartphone yang sempurna. Gimana menurut kalian? Lebih suka kamera depan yang mana? Audionya juga jangan lupa ya untuk didengerin. Sayang sih ini Tecno Camon 40 Pro warnanya agak merah. Kayak udah ngerebus gua. Padahal warna kulit saya coklat. Nah, dari perbandingan ini, apa yang bisa kita dapat? Kalau menurut saya, di harga 3 jutaan itu tuh nggak ada smartphone terbaik untuk semua orang. Adanya smartphone yang cocok buat kebutuhan. Kalau butuh gaming, ya ambil Infinix GT 30 Pro. Ini tuh pilihan yang paling tepat. Paling enak dipakai gaming, ada trigger button, bahkan ada bypass charging. Kurangnya, baterainya boros. Kalau mau yang baterainya awet ya ambil iQOO Z10, baterainya gede, ngecasnya cepet, bonusnya video kamera depannya ini tuh bagus. Kalau mau yang kamera belakangnya bagus ya ambil Tecno Camon 40 Pro, kameranya konsisten, video kamera belakangnya juga oke asal stabilizernya ini dinyalain. Dan dia juga punya fitur khusus yaitu AI Snap yang bisa nangkep foto bergerak dengan baik. Bonusnya, Tecno Camon 40 Pro ini tuh punya sertifikasi IP68 dan 69. Jadi kalau mau kecebur air pun, dia itu aman. Sementara Realme P3 ini tuh lebih all-rounder lah. Performa gamingnya oke, walau di bawah Infinix GT 30 Pro. Baterai juga masih oke hitungannya. Kemudian ada IP68 dan 69 juga. Kalau kebutuhan kamu cocok sama Realme P3, ya ambillah smartphone ini gitu. Kalau mau beli, ya kalian bisa beli ya lewat YouTube Shopping di bawah. Linknya tinggal pencet-pencet aja. Sekian dari Moldy out.